Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya, apakah tadi pagi ada yang sarapan pagi? Nah, sarapan pagi itu sangat penting bagi kita, karena dengan kita sarapan pagi membuat tubuh kita sehat, kita tidak merasa lapar, dan kita menjadi fokus dalam mengikuti pelajaran. Maka sarapan pagi itu sangat penting. Dan siapa yang tadi pagi waktu mau berangkat ke sekolah ada yang tidak mandi pagi? Nah, itu tidak baik. Kita sebelum berangkat ke sekolah atau ingin melakukan suatu kegiatan, kita harus mandi dahulu, mandi pagi. Mandi pagi itu sangat baik, sangat penting dikarenakan dapat membunuh kuman dan menghindarkan kita dari penyakit, membersihkan tubuh kita, dan membuat kita menjadi bersemangat dalam mengikuti kegiatan atau menjalani kegiatan apapun. Nah, jadi mandi pagi itu sangat penting. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran, apa ada yang melihat sampah di sekelilingnya? Coba lihat. Nah, jika ada sampah di sekeliling kita, maka dapat kita bersihkan dahulu. Kita kutip sampahnya dan kita buang ke tong sampah. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, ada baiknya kita membersihkan lingkungan kita terlebih dahulu, lingkungan sekeliling kita, karena jika kita belajar dengan keadaan yang bersih, membuat kita menjadi nyaman dan pembelajaran kita pun menjadi efektif. Nah, kemudian setelah itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita juga belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang menulis. Nah, di sana kita ada membahas tentang pengertian menulis, jenis-jenis menulis, manfaat dan fungsinya. Kemudian minggu ini kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra anak siswa SD. Meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Apa sih itu sastra? Apa sih meningkatkan kemampuan bersastra? Ada yang tahu? Tidak. Nah, kita akan membahas sedikit pengertiannya. Pengertian sastra anak ialah sebuah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu berusia 3-12 tahun, menurut Puryanto pada tahun 2008. Nah, Han juga berpendapat bahwa sastra anak itu sebagai buku bacaan yang dibaca oleh anak yang secara khusus cocok untuk mereka yang bersekitar di bawah 12 tahun. Nah, kemudian yang dapat memuaskan mereka dengan isi bacaan itu yang sesuai dengan usia mereka, usia anak-anak. Nah, kemudian ada beberapa hal penting tentang pengertian dari sastra anak ini. Apa saja? Sastra anak ini hakikatnya diciptakan untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, tentunya jelas sastra anak ini digunakan untuk dibaca oleh anak-anak
Dikarenakan untuk memuaskan mereka, karena tingkat anak-anak ini sangat penting pengajarannya lebih dalam dan pembahasannya lebih ringan yang sesuai dengan usia mereka. Nah, kemudian ada mengisahkan tentang berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak dapat diterima nalar orang dewasa, seperti halnya dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiktif, cerita khayalan. Itu sangat memuaskan bagi anak-anak, itu sangat menarik perhatian mereka, sehingga itu merupakan salah satu pengertian dari sastra anak ini. Nah, kemudian ada juga bahasa yang digunakan harus relevan dengan tingkat penguasaan dan kematangan bahasa anak. Nah, apa sih maksudnya ini? Maksudnya ialah bahasa yang digunakan ini harus sesuai dengan tingkatan anak. Jika kita menggunakan bahasa yang sulit, bahasa yang terlalu baku, dan bahasa yang terlalu formal, itu akan membuat mereka menjadi sulit memahaminya. Maka dari itu, kita dapat membuat sastra anak ini dengan tulisan bahasa yang lebih membuat mereka gampang menerimanya, sehingga mereka dapat cepat memahaminya. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik sastra anak. Ada dilihat dari ciri-ciri khususnya. Karakteristik sastra anak terbagi menjadi dua, yaitu menurut segi bahasa dan menurut segi kesastraan. Nah, dapat kita pahami bahwa karakteristik sastra anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut segi kebahasaan. Nah, tentunya tadi kita sudah membahas tentang menurut segi kebahasaan. Kebahasaan ini digunakan sesuai dengan tingkatan anak tersebut, seperti struktur kalimatnya, seperti pilihan katanya, gaya bahasa atau majasnya, itu disesuaikan dengan usia dan tingkatan umum anak-anak. Karena jika kita menggunakan struktur kalimat yang sulit dipahami, dan kita menggunakan pilihan kata yang terlalu baku, dan kita menggunakan gaya bahasa atau majas yang berlebihan formal, yang baku, itu akan membuat kesulitan bagi mereka memahami isi sastra kita, memahami sastra yang kita buat. Itu tidak cocok dengan mereka. Nah, kemudian anak-anak ibu ada yang tahu tidak kalau menurut segi kesastraan. Yang kedua, menurut segi kesastraan. Nah, kalau dari segi kesastraannya ini terdiri dari alur cerita, karakter, tokoh, kemudian tema. Nah, di sini dapat dijelaskan bagaimana alurnya, gimana karakternya. Di sini sangat penting untuk menarik perhatian minat sastra anak, karena dengan kita memberikan alur, memberikan karakter, memberikan tokoh atau temanya dengan semenarik mungkin, itu akan meningkatkan kemampuan bersastra bagi anak SD, bagi siswa. Nah, di sini kita dapat membuat sebuah alur yang unik, alur cerita yang unik, kemudian membuat karakter tokoh yang membuat mereka merasa
penasaran dan tema yang sedikit aneh tentunya membuat mereka merasa ingin tahu dan sehingga mereka akan meningkatkan kemampuan bersastra mereka. Nah, kemudian itu tadi kita membahas tentang karakteristik sastra anak. Ada ialah satu, segi kebahasaannya tadi, ada struktur kalimat, ada pemilihan kata, ada gaya bahasa atau majasnya. Nah, kemudian kalau yang kedua, segi kesastraan ini terbagi menjadi alur ceritanya, karakter atau tokohnya, kemudian ada tema. Nah, itu menurut karakteristiknya. Nah, kemudian ada juga manfaat dari sastra anak ini. Apa sih manfaat dari sastra anak? Ada yang tahu? Nah, sebelumnya kita tidak ada yang tahu dan kita akan membahas manfaat sastra anak. Manfaat sastra anak ialah menurut Tarigan pada tahun 2011 ada 6 manfaat sastra terhadap anak. Yang pertama, sastra memberikan kesenangan, kegembiraan, kegembiraan, dan kenikmatan pada anak. Nah, ini tadi manfaat sastra anak menurut Tarigan pada tahun 2011. Yang pertama, sastra memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan pada anak. Kemudian yang kedua, ada sastra dapat mengembangkan imajinasi anak, sastra dapat mengembangkan imajinasi anak. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, sastra dapat memberikan pengalaman-pengalaman baru yang seolah-olah dialami sendiri oleh anak. Sastra dapat membuat pengalaman baru yang seolah dialami anak. Nah, yang ketiga ini, sastra dapat membuat pengalaman baru yang seolah-olah dialami oleh anak. Nah, seperti halnya dengan cerita yang kita buat tadi, dengan alur, tokoh, karakter, tema yang kita sesuaikan dengan mereka, sehingga mereka membaca atau melihatnya, menontonnya nanti akan merasa berada di keadaan itu juga, menjadi pengalaman baru yang mereka nikmati. Kemudian ada juga yang keempat. Yang keempat ini, sastra dapat mengembangkan wawasan. Dapat
sastra dapat mengembangkan wawasan. Tentu sangat jelas bahwa sastra dapat mengembangkan wawasan bagi anak. Nah, kemudian yang kelima ada sastra dapat menyajikan serta memperkenalkan kesemestaan pengalaman kepada anak. Mengenalkan kesemestaan pada anak. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, sastra merupakan sumber utama bagi penerusan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu tadi keenam dari manfaat sastra anak menurut Tarigan pada tahun 2011. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertian sastra anak, karakteristik sastra anak, kemudian ada manfaat-manfaat dari sastra anak, ada juga yang terakhir kita membahas tentang jenis-jenis sastra anak. Tentunya setelah kita mengetahui pengertiannya dan karakteristiknya, kemudian manfaatnya, tentunya kita pengen tahu apa saja sih jenis sastra anak ini. Apa puisi termasuk sastra anak? Apakah drama termasuk sastra anak? Atau yang gimana jenis-jenisnya? Atau jenis yang fiktif atau dongeng atau gimana? Nah, ada yang tahu? Nah, tidak ada yang tahu dan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sastra anak. Jenis-jenis sastra anak menurut Nurgiantoro pada tahun 2006 ada 6 macam, yaitu realisme, kemudian ada fiksi formula, ada fantasi, dan ada juga sastra tradisional, ada yang kelima puisi, dan ada yang keenam non-fiksi. Nah, itu menurut Nurgiantoro pada tahun 2004. Ada juga menurut Lukens, secara garis besar menurut dia genre sastra anak terbagi menjadi 6, yaitu realisme, kemudian fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Sama halnya dengan yang dikatakan dengan Nurgiantoro, jenis-jenis sastra itu tadi ada 6, dan jenis-jenis sastra itu sering kita dengar tentang seperti realisme. Realisme itu cerita logis dan masuk akal. Itu namanya realisme. Kemudian menurut Lukens dan Nurgiantoro tadi ada juga fiksi formula. Fiksi formula itu apa? Fiksi formula ini memiliki pola yang merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. Nah, kemudian mereka juga mengatakan ada jenis fantasi. Apa sih jenis fantasi itu? Adalah cerita yang tidak nyata. Cerita ini berlandaskan dengan imajinasi. Kemudian ada juga sastra tradisional. Sastra tradisional ini merupakan cerita-cerita yang ada di masyarakat. Itu termasuk dari sastra tradisional. Kemudian ada juga puisi. Nah, puisi ini paling sering digunakan bagi anak untuk menunjukkan sastranya. Kemudian bahkan
untuk anak-anak ada banyak lomba-lomba perlombaan puisi yang dilakukan dan dilaksanakan pada event-event tertentu. Kemudian yang terakhir ada non-fiksi. Non-fiksi ini merupakan dalam genre sastra anak hanya buku yang memiliki bahasa yang komunikatif dan ditulis secara artistik sehingga anak dapat memperoleh pemahaman dan kesenangan. Itu dari non-fiksi. Nah, tadi kita sudah membahas meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Dalam pembahasannya tadi kita ada membahas tentang pengertian sastra anak, kemudian karakteristik sastra anak, manfaat dari sastra anak, dan jenis-jenis sastra anak. Dengan kita mengetahui itu semua akan meningkatkan kemampuan bersastra anak, bersastra siswa SD. Dan sekian saja pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak paham dan ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Nah, jika tidak ada, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan menutupnya terlebih dahulu dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian saja pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.